Oke, halo teman-teman, selamat datang. Aku akan ngasih ke kalian bagaimana cara membuat carousel dengan parallax effect. Jadi parallax effect itu seperti ini, jadi gambarnya itu seperti ada frame yang digerakkan ke kanan dan ke kiri ya. Ini adalah sentuhan kecil yang membuat aplikasi kalian akan terlihat mahal. Nah, langsung aja, jadi sebenarnya simpel aja. Hanya sebuah halaman utama di mana semua buttonnya mati, tapi yang aku akan highlight di sini adalah si carouselnya ini. Jadi kita akan coba gimana cara bikin carousel ini ya teman-teman. Jadi carousel ini dia itu lebih ke semacam gambarnya itu ngezoom. Jadi ketika kita geser dia itu kayak frame yang digerakin gitu ya. Jadi tidak statik gambarnya kayak gitu. Oke, pertama kita bikin project baru. Di sini aku udah ada kosongan aja. Kita akan kasih new project dan kita akan kasih carousel kali ya namanya. Carousel, aku nggak tahu teman-teman bisa kelihatan nggak ini? Carousel test gitu ya. Teman-teman bebas kasih namanya apa. Aku zoom dikit supaya lebih kelihatan. Oke, there you go. Aku harap kelihatan ya guys. Nah, sip. Nah, yang pertama sekali ini kita akan coba, aku akan coba kasih lihat apa aja package yang akan kita gunakan ya teman-teman. Kecilin dikit deh. Nah, jadi di PubSpec YAML di sini ada beberapa sebetulnya package. Yang pertama itu adalah carousel slider teman-teman. Nah, jadi kita bisa ambil aja yang namanya carousel slider, ini yang pertama. Terus yang kedua ada video player, ini tujuannya untuk nanti, jadi nanti aku kasih lihat dulu ya. Tapi kita input dulu video player, carousel, sama harusnya itu aja cukup kali ya. Nanti kalau ada yang kurang, kita bisa tambahin lagi. Nah, video playernya buat apa bang? Jadi sebenarnya di sini ada juga yang image, ada video, bedanya hanya di kontennya saja teman-teman. Kalau yang video kontennya ini ya beneran video ya guys. Ini kalau kalian lihat nih video ya. Nah, cuman ada salah nih, kenapa pada saat muncul dia nge-pause ya, salah ya, harusnya play. Tapi kalau kita run di website ini nanti ke-run kok. Tapi makanya ini kita skip dulu, dan mungkin di video kedua kita akan masuk di image dulu ya. Oke, itu dulu kita save. Jadi ada carousel slider sama sama video player ya, video playernya untuk di next video mungkin. Nah, sekarang kita akan atur beberapa halaman. Yang pertama di lib, aku akan bikin sebuah halaman baru ya, namanya mungkin carousel home ya, atau homepage aja deh, homepage.dart, terus kita atur sedikit lah ya teman-teman. Biasanya sih ini aku copy, aku habisin. Terus di sini kita kasih stateful, kita kasih scaffold juga, dan di mainnya kita ganti homepage. Ya, sesimpel ini aja dulu. Oke, save semuanya. Dan kita akan coba run ya, run without debugging. Aku pilih, oke. Nah, sambil nunggu ngerun teman-teman, kalian boleh cari image ya, atau gambar. Bisa cari di unsplash.com, tapi karena aku udah ada, aku akan pakai gambar yang udah ada aja. Jadi kita akan new folder, di sini namanya assets. Dan kita masukin ke folder lagi namanya image ya, images. Dan aku copy semua image-nya. Seperti ini. Jadi image-nya itu usahakan landscape ya, karena kan nanti akan kita slide kanan dan kiri guys. Jadi usahakan di landscape kayak gini. Nah, setelah ditambahkan jangan lupa juga kalian tambahkan ke PubSpec YAML di dalam assets ini ya. Ini harusnya sudah khatam ya teman-teman. Garis miring aja biar semua langsung ke load gambarnya. Terus jangan lupa di save, kita lihat udah keren ya, ini udah layar kosong, ini aku kecilin dulu layarnya. Itu teman-teman, image udah ada, package juga udah ada ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke home-nya. Jadi di home-nya pertama, kita akan bikin carousel kayak biasa aja dulu teman-teman. Jadi kalian bisa tambahkan di dalam scaffold, kan ini ada body ya, kita bisa tambah body, kalau saya ilangin. Nah, kalian tambahkan aja carousel builder ya guys. Jadi kalian tambahkan carousel builder, ini aku copy paste aja dulu ya teman-teman sementara. Terus ini aku import, item count-nya kita matiin dulu kayak gini ya, kira-kira. Nah, jadi ada sebuah carousel builder, ini carousel ini adalah package ya, package untuk nampilin gambar, jadi bisa di slide kanan kiri. Untuk item count-nya,
kita hardcode dulu aja item count-nya katakanlah 4 gitu ya. Sama yang terakhir adalah item builder. Nah, nanti gambarnya akan dimunculin di sini. Jadi kita return, untuk sementara kita kasih kontainer aja dengan warna ya. Colors.green. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita save dulu guys. Nah, kayak gini ya. Jadi ini udah bisa kalian slide ya. Jadi warnanya pun beda-beda teman-teman. Oke? Itu yang pertama. Nah, tapi kita akan bikin list dulu guys. Jadi pertama kita akan bikin di sini let list of string ya. Di sini image kayak gini, image. Nah, kita masukin image-nya di dalam init state. So, image-nya aku coba copy dulu ya guys. Jadi images sama dengan buka kurung tutup kurung, terus kita isi gambarnya. Nah, gambarnya ini diambil dari aset yang tadi udah kita tambahkan, dan jangan lupa kasih koma ya teman-teman. Jadi nanti image-nya langsung keisi teman-teman. Nah, terus di bagian bawah barulah kita bisa ambil item count ini dari jumlah image yang ada di sini kan. Jadi teman-teman bisa tambahkan images.length. Dan image-nya kalian juga bisa tambah di sini jadinya. Jadi kalian kasih child image.asset, baru kalian ambil dari ini kan ada index, ada real index ya teman-teman. Ambilnya dari real index deh kalau nggak salah. Nah, kita coba aja images atau dari index ya. Coba kita ambil dari index. Nah, kayak gini. Kita save. Kita restart ya, karena ada lead tadi di situ. Unable to load asset ya katanya ya. Oh, salah teman-teman. Harusnya asset images ya. Sorry. My bad. Ini kita ganti jadi images. Oke. Di pubspec YAML-nya juga salah, berarti images. Oke. Kita save lagi. Pantas kuningnya teman-teman. Oke. Kita restart semuanya. Restart lagi. Nah, baru gambarnya udah ada nih. Ya, jadi gambarnya udah ada. Jadi kita udah bisa geser kanan, geser kiri. Kalau kalian mau auto gerak, nah nanti kalian atur di option di sini lah ya. Kalian silahkan ke pubspec YAML. Kalian lihat apa aja yang bisa dilakukan di sana. Terus di carousel ini aku mau kasih tinggi ya teman-teman. Jadi kita akan kasih container, kita akan kasih tingginya. Itu kita atur dari tinggi dari layar kita. Jadi aku pakai ini aja ya, 60% dari ketinggian layar kita atau panjang atau tinggi layar kita. Dan image-nya di sini jangan lupa kalian kasih fit box fit dot cover. Jadi biar dia membesar gitu ya, sama fit-nya kita sesuaikan dengan tinggi dari si gambarnya ya teman-teman. Coba ya kita restart, sama kita kasih tahu kalau ini tingginya adalah double.infinity. Jadi dia biar ngambil semua ukurannya. Nah, ini supaya tidak di atas, kita bisa tambahin bar aja. Kayak gitu, biar ada jarak. Barnya nggak kelihatan ya, karena ini pakai material 3, teman-teman. So, ya paling nggak udah ada seperti ini. Nah, cuman kan gambarnya statik ya, teman-teman. Tidak seperti yang tadi kan. Nah, inilah fungsinya si parallax itu, guys. Jadi namanya parallax scroll. Nah, aku akan kasih lihat dokumentasinya sebenarnya ada, jadi aku nggak akan kasih tahu kalian detail. Nah, jadi kalian bisa ke Flutterdoc, sebetulnya dia udah ada nih, parallax effect ya. Nah, udah kasih, cuman dia bedanya adalah vertikal, teman-teman, bukan horizontal, dan kodenya pun udah ada. Cuman kalian perlu ngerubah sedikit aja sebenarnya di kode ini. Dan by the way, kalian bisa tanya ChatGPT sebenarnya. Jadi ada satu kelas, ntar ya aku scroll dulu ke bawah. Nah, ada satu kelas yang kalian harus rubah DX dan DY-nya. Nah, yang ini, DY ya, itu bisa diganti jadi DX nanti, dan ada beberapa lagi lah yang harus kalian ganti, kira-kira gitu. Dan ini dia juga ada videonya sih kalau kalian mau ikutin. Nah, tapi kalau kalian nggak mau pusing, kalian bisa pakai codingan gua aja. Jadi gua udah menyediakan satu codingan untuk membuat parallax-nya. Jadi aku copy di sini ya, teman-teman. Nanti aku kasih lihat ininya ya. Di dalam presentation, aku kasih sebuah widget ya. Terus aku paste di sini. Nah, di sini ada parallax flow delegate namanya. Jadi, simpelnya ini adalah sebuah kelas yang mengextend flow delegate ya. Jadi, dia akan membutuhkan scrollable, list item, sama background image key. Jadi, harus ada key dari gambarnya tersebut. Dan untuk detailnya kalian bisa lihat di sini memakai
beberapa function seperti paint children dan lain-lain. Jadi dia akan ngerender beberapa elemen sehingga ketika di scroll nanti dia akan ngambil ya berapa persen segala macam, dan kalian silahkan baca aja dokumentasinya. Dan untuk codingan lengkapnya kalian bisa klik link di bawah aja ya, nanti masuk ke dalam community gua gratis guys, silahkan take di sana. Jadi kalian tinggal ke produk aja dan nanti kalian download di GitHub-nya, oke? So itu aja untuk di bagian ini. Jadi nanti kalian bisa bereksperimen lah di sini ya, mau seberapa jauh scroll dan lain-lain, oke? That's it. Kita udah punya teman-teman. Ini nanti yang akan kita pakai ya, Parallax Flow Widget. Dan kemudian, nah ini biasanya aku dipisah ya teman-teman. Ini kan item builder, itu adalah item yang nge-build item ini ya, adalah codingan yang nge-build item per yang di sini. Nah, ini biasanya aku dipisah teman-teman. Jadi ini biasanya kita pakaikan extract widget ya. Jadi kita akan extract widget. Tapi biar nggak terlalu lama, aku akan copy widget yang udah aku punya ya. Jadi aku akan paste di sini, nanti aku akan jelasin kok, tenang aja. Nah, namanya Parallax Image Card. Nanti kalian bisa ganti-ganti sebenarnya di sini. Nah, ini karena aku memakai model yang aku punya, sekarang untuk saat ini modelnya aku hapus aja, aku akan ganti menjadi pure image. Nah, apa ini Bang sebenarnya model? Nah, model itu sebenarnya supaya ada teksnya teman-teman. Jadi teksnya nanti kalian nggak perlu isi ya. Jadi nanti teksnya kalian kalau mau hilangin atau ganti ini gampang kok. Ini tinggal pakai stack doang. Nanti kalian bisa ganti lah. Tapi untuk sekarang aku matiin dulu ya guys. Jadi aku akan kasih string di sini image aja. Kita pakainya image ya. Image kita copy. Nah, kalau kalian perhatikan di widget ini ada image key yang akan selalu dibikin. Jadi kalau ada 5 gambar ya akan ada 5 widget key ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini bukan tidak masuk dari parameter ya, perhatikan ya. Nah, terus di dalam sini adalah sebuah kontainer tingginya infinity, terus ada margin, biasalah ya. Ini decoration untuk ngatur apa shadow supaya kelihatan melayang. Terus aku bungkus menggunakan clip rag ini untuk menambah border radius. Kenapa border radiusnya nggak di atas Bang? Karena kalau pakai clip rag dia lebih ngeklip aja gitu ya. Ya gitulah teman-teman. Nah terus, baru kita menggunakan flow widget. Flow widget ini dari si Flutter-nya sendiri guys. Tapi delegate-nya ini memakai custom delegate yang kita punya tadi, yaitu di Parallax Flow Delegate yang ini. Ya. Jadi settingan kita udah ada di sini. Ini tinggal kita import aja guys. Karena udah ada, kita isi scrollable-nya. Nah, berarti teman-teman yang perlu kalian lihat di sini adalah item Parallax ini harus berada di dalam scrollable item. Jadi harus berada di widget yang punya scrollable gitu ya kira-kira. Itu harus diperhatikan. Ya iyalah, karena kan harus nge-scroll toh kalau nggak ada scrollable-nya. Contohnya, ini harus berada di dalam list kayak gitulah ya kira-kira. Nah, pada saat ini kita pakainya carousel kayak gitu. Terus di sini kita lihat list item konteks ya. Ini dari konteksnya, scrollable-nya dia akan nyari sendiri. Scrollable of context, background image key-nya ini dari atas ini ya guys. Ini nggak perlu kalian isi lagi. Nah, karena ini stack teman-teman, nanti deh. Terus ada children. Children ini adalah anak-anaknya yang akan di-scroll. Jadi kalau kalian punya 2 image, sebenarnya bisa ya guys. Nah, aku akan pakai image yang bawah. Kenapa? Karena nggak pakai yang atas. Karena yang bawah ini, yang atas ini untuk web teman-teman. Jadi kalau kalian bekerja di web, nanti kalian harus di if dulu ya. If k web kayak gitu. K is web. Kalau dibuka di web, pakai image-nya image yang ini. Selain itu, kalau di HP, image-nya pakai image yang ini. Ya, jadi kalian bisa pakai 2 pilihan sebetulnya. Karena kalau image kayak gini biasanya nggak disupport di website ya. Begitu. Jadi ini kalian ganti aja image assetnya. Ini dari image yang kita bawa tadi ya. Image kayak gitu. Dan perhatikan di sini key-nya juga dipasang teman-teman. Karena setiap item key-nya unik, jadi harus pakai kayak gini. Tinggi dan fit-nya kalian perhatikan ya, ini udah fit height. Nah, ini tuh item ini tuh adalah item text teman-teman. Jadi kalau kalian mau ubah nanti item text yang ada di sini, kalian bisa ganti aja ya. Nah, untuk saat ini aku matiin dulu. Aku komen, terus aku save. Oke?
Nah, terus tadi kita panggil di item builder yang ini guys. Jadi kita tinggal panggil aja sebetulnya jadi sebuah builder ya. Jadi kita pasang di sini nih returnnya kita ganti jadi return parallax image card. Nah, tinggal kalian masukin image-nya, kan tadi kita udah kasih tahu dia butuh image yaitu string ya. Kita masukin aja image-nya dari sini ya, image index. Jadi images index. Oke, kira-kira kayak gini doang. Coba kita save. Apakah sudah berjalan dengan baik? Nah, oke, sudah lancar jaya ya guys ya. Jadi udah oke. Nah, sekarang aku coba run ini di Chrome ya. Nah ini kalau dibuka di website ya. Jadi kalian bisa atur lebarnya ya. Ini karena kita tidak mengatur lebarnya tadi di codingan. Nah biasanya ini aku matiin teman-teman. Jadi biasanya itu aku pakai package tambahan namanya device preview. Ini aku tunjukin aja guys. Ada yang namanya device preview. Nah ini aku ambil ya device preview. Ini bagus kalau kalian mau present ke klien-klien kalian nanti. Kalian tambahkan device preview, terus kalian edit sedikit di dalam main kalian, di run app ini ya. Di run app ini, di my app, kalian bungkus aja. Oke, kita ambil device preview. Di import, nice. Terus kalian masukkan di sini enable true. Kayak gini. Terus isinya builder, kalian ambil konteksnya, baru kalian return si my app-nya. Kita save lagi. Loading. Nah, ya. Jadi kalian bisa nge-preview jadi kayak di dalam HP gitu. Jadi kalian mau besarkan pun nggak ngaruh. Dan kalian bisa ganti di sini untuk tampilannya mau Android atau apa dan ukurannya berapa gitu ya guys. So, itu aja guys. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video yang berikutnya ya. Thank you, bye-bye.